Untuk di hari kedua itu, aku merasa mulai di lower back-nya itu mulai sakit karena kebanyakan ketiduran, kebanyakan istirahat. Jadi dari hari ke-1 dan kedua itu mostly aku bisa bilang itu aku, mostly itu berbaring, tiduran, aku istirahat. Jadi lama-kelamaan itu lower back-nya sakit dan di bagian tulang ekornya juga ikut sakit. Tetapi sangat capek sekali waktu itu. Jadi apa yang aku lakukan adalah aku praktis yoga di ranjang. Nanti akan aku sharing juga ya gerakannya apa. Dan di hari ketiga, aku tidak bisa ngelihat chat kalian di sini. Adakah juga yang mengalami pengalaman yang sama kah? Mungkin bisa dibantu dengan Amel karena aku nggak bisa ngelihat Yes, yes. chatnya. Um, Sharing. Iya, ada yang bilang lambungnya sakit juga, Liz. Kemudian ada yang bilang sampai ke IGD suntik obat lambung karena makanan nggak masuk. Ternyata akibat Betul. konsumsi obat antivirus dan antibiotik. Ya, ada yang bilang iya benar capek punggungnya karena baring terus. Terus ada juga yang bilang benar banget kena mah karena obat dan vitamin C dosis tinggi. Ya, betul. Ya, jadi itu semua aku alami dan aku manage ya untuk overcome dengan latihan yoganya seperti itu. Nanti aku akan sharing. Di hari ketiga itu mulai, nah ini yang interesting nih. Karena kan aku kan emang instruktur yoga ya dan aku juga di saat itu sebenarnya sebelum aku tahu aku positif COVID itu aku sudah menerima project di mana aku harus selesaikan. Project ini berupa merekod beberapa episode video yoga ya. Tapi video yoga yang sifatnya santai dan sifatnya itu lebih tepatnya untuk lansia. Aku akan sharing videonya dan kalian bisa lihat di dalam video ini. Bentar ya, aku cari dulu videonya. Oke, sambil ini ada yang bilang juga nih, Liz, ada yang sakit perut kiri karena minum 4 tablet katanya. Ya, pokoknya gitu deh. Udah kelihatan lagi. Nah, di video Ya. ini by the way teman-teman, ini bukan sponsorship ya, ini bukan sponsorship untuk acara ini, at least untuk acara lain ya itu lain cerita. Anyways, ini adalah salah satu project aku di saat itu yang aku harus selesaikan dan ini berupa yoga untuk lansia. Jadi saat aku bergerak, saat aku merekod video ini, bahkan dengan gerakan yang sangat, mudah yang seperti ini ya, sangat gentle bisa dibilang, itu aku ngos-ngosan. Nafasnya tuh pendek sekali. Jadi saat aku tidak ngapa-ngapain,
dalam kondisi santai nafasnya normal, tapi saat aku bergerak seperti ini, ditahan di pose itu nafasnya menjadi pendek dan jantungnya tuh berdetak dengan cepat. Mungkin aja ada teman yang bisa relate di sini ya, yang sudah pernah mencoba untuk olahraga saat mengidap COVID, mungkin aja bisa relate. Coba saya lihatnya, adakah? Belum ada ya berarti ya, yang mempunyai pengalaman yang sama. Jadi emang benar pengidap COVID itu kalau mereka olahraga biasanya akan kerasa bagian di nafasnya itu sangat pendek. Dan kita harus ini ya, pintar memilih gerakan-gerakan supaya kita tidak over juga biar tidak sesak nafas. Aku sharing lagi ya, bentar. Sorry nih keluar masuk karena videonya nggak mau main. Oke, jadi kita masih tadi di hari ketiga ya saat video ini direkam, shortness of breath. Udah gitu di hari keempat itu batuknya, batuk berdahak. Batuk berdahak dan batuknya mulai memarah di hari keempat. Saat batuknya memarah lebih worsen ya batuknya itu, apa yang dilakukan adalah aku latihan pernafasan juga sih di waktu itu. Jadi bukan hanya untuk ini ya, karena aku tahu shortness of breath itu pernapasannya pendek saat olahraga, udah aku mulai latihan pernapasan untuk membantu juga batuknya itu, karena batuknya tuh sangat mengganggu ya, sampai kadang dadanya tuh sakit seperti itu. Jadi aku pakai latihan pernafasan untuk overcome sakitnya di dada saat batuk dan juga untuk mempertahan kapasitas pernafasan aku. Nanti aku akan sharing juga latihan pernafasannya. Di day 5 masih sama, jadi aku juga ada hilang penciumannya, hilang ini taste-nya juga hilang ya, aku nggak bisa, bahkan kalau makan tuh rasanya bisa bilang rata-rata hambar, makanannya itu nggak ada rasa. So we move on to the next. Oke, dan nah ini yang interestingnya di hari ketujuh itu aku mulai jalan kaki ya. Aku pikir oke, aku mau coba lihat stamina aku seperti apa setelah udah beberapa hari berlalu. Ternyata dengan jalan santai pun aja selama 5 menit aja itu menjadi suatu beban ya untuk jantung aku. So I have to step back gitu ya. Jadi balik lagi ke gerakan-gerakan yoga yang gentle sifatnya, yang restoratif seperti itu. Untuk ngebantu bukan hanya dari sisi fisiknya aja, tapi dari sisi juga dari mental dan emosional seperti itu. Nah, di hari ketujuh juga aku mengalami buang ini ya, diarrhea, mencret, mencret di sini. Ini aku overcome sebenarnya bukan dengan yoga, bukan dengan meditasi dan pernapasan, lebih dengan aku mengkonsumsi yaitu air kayu manis. Jadi kayu manis aku rebus, aku minum airnya dan itu sangat membantu banget untuk menghilangkan mencretnya itu. Oke. Jadi di hari ke-8 masih sama, hari ke-9 sudah membaik ya. Di hari ke-13 aku sudah bebas dari semua gejalanya itu. Oke. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanya, Amel? Adakah yang ingin bertanya? Yes. Jadi tadi ada pertanyaan yang aku bilang bagus banget. Aku juga pengen nanya sama Lisna, cuma mungkin nanti bakal di praktek kali ya. Soal menangkap pikiran itu loh, Lis.
Karena kan Yes, menangkap. akan praktek nggak kita nanti menangkap Nanti kita pikiran? akan praktekin itu. Oke, sip. Ya udah Ya. kalau gitu aku belum Menurut ada aku itu pikiran. sangat penting sekali. Karena kan, ada aja ya dari kita yang mungkin ngerasa gelisah gitu ya, ngerasa, cemas, panik saat kita tahu kita tuh positif gitu ya. Ada yang tidak tidak bisa tidak bisa rest pikirannya, mungkin retract back gitu. Ini aku kenapa gitu kan, mau Mhm. mau nyari-nyari itunya, akar dari permasalahannya, yang sebenarnya itu menjadi beban untuk pikiran juga sih. Benar-benar, oke. Itu benar banget sih. Begitu Jadi kan sebenarnya. udah cemas karena positif, terus mungkin jadinya muncul banyak emosi kan, sedih lah, takut lah. Udah gitu nanti muncul lagi memori masa lalu gitu kan, Betul. orang-orangnya. Jadi makin komplit. Benar banget, Liz. Oke, thank you. Berarti kita akan praktek nanti. Ya, Ini di chat ada yang nanya kayu manis tadi buat apa? Buat diare ya, teman-teman. buat diare. Jadi Hmm. saat kita ngalamin diare itu, pertama-tama itu harus minum air yang banyak karena kan kita hilang cairan ya dalam tubuh, itu harus minum air yang banyak, udah gitu minum air kayu manis. Itu akan membantu banget untuk membunuh bakterinya di dalam. Oke, oke. Em, oke, saya lihat lagi, aku lihat lagi bentar. Ada yang masih ngos-ngosan ya, sesak Iya, nafas sampai hari ke-14. Iya, emang ini, karena gejala orang beda-beda orang berbeda-beda ya. Satu, ada yang mengidap COVID-nya itu dengan gejala ringan, ada yang gejalanya sedang, ada yang gejalanya lebih parah. Dan aku termasuk yang gejalanya sedang. Sebenarnya sampai sekarang ini, itu aku sebenarnya udah fit ya, selama udah 1 bulan, udah sehat gitu, nafas juga udah kembali normal, cuman tetap aku hari ini baru ngetes, Amel, mhm. tetapi, CT-nya masih di 37, Wah, 37. oke, oke, Jadi oke. tapi aku sudah konsultasi beberapa Mhm, kali, ya, dokter juga sudah research ya informasi-informasi lain, mhm. itu sebenarnya karena PCR itu dia bisa menangkap virus yang mati dan virus yang masih hidup. Betul, Jadi betul. jadi Iya, iya. PCR itu tidak bisa, membedakan Mmm, virus yang mati dan virus yang hidup. Maka itu mesti kedetek dan mesti positif. Tapi mhm. kondisi di saat ini itu sudah bagus sih sebenarnya, Oke, sudah thank you. sehat. Liz, ini thank you Ya, banget karena Lisa juga terbuka kan, terus sharing bahwa oke city value sekian gitu. Kadang-kadang ada orang yang karena city value misalnya atau karena label positif terus kemudian langsung langsung apa langsung drop gitu ya secara emosional mental dan aku pengen teman-teman juga mungkin belajar dari peristiwa ini dari Lisna gitu ya bahwa oke, kita emang dalam keadaan tidak nyaman dan sakit dan gak enak tapi kita bisa loh tetap latihan gitu ya latihan pernafasan meditasi untuk paling tidak kita bisa lebih stabil ya mungkin ya. Kita mungkin nggak sangat happy, of course kita nggak happy, tapi kita bisa lebih stabil lah paling nggak dalam menghadapi peristiwa ini. Thank you banget, Liz. jadi aku mau sharing ya teman-teman yang sudah di-tested positif. Pertama-tama apa sih yang harus dilakukan ya? Penerimaan, teman-teman. Jadi pas waktu itu, aku sih sebenarnya saat aku, ada gejala pertama kali merasakan gejalanya itu aku sudah kurang lebih sudah I guessed it ya, itu bahwa mungkin saja aku terkena COVID. Dan di saat itu aku tenang saja sih. Jadi ya sudah kalau misalnya emang kena COVID, ya sudah aku kena COVID. Jadi aku terima dulu bahwa aku sedang kena COVID seperti itu. Karena kenapa ya teman-teman, kunci dari penyembuhan kita sebenarnya ada di pikiran kita. Ya ini kan seperti sebuah kunci. Ibaratnya kunci itu bisa membuka pintu dan bisa menutup pintu. Dan kunci ini itu adalah pikiran kita. Apabila kita tutup
pintunya, kita kunci. Pikiran kita itu hanya berputar-putar di dalam ruangan itu. Dan semakin lama itu akan semakin padat. Dan lama-lama kita akan terhanyut di dalam ruangan itu, di dalam pikiran kita itu. Apabila kita membuka kuncinya, membuka pintu itu memberi ruangan supaya pikiran itu supaya bisa keluar dan kita bisa menerima sesuatu yang lebih positif. Jadi kunci pertamanya adalah bisa menerima situasinya. Saya bukan bilang tidak boleh merasakan takut, tidak boleh merasakan kecemasan, tidak boleh panik, tidak boleh gelisah ya teman-teman. Tetapi yes, panik, gelisah, takut, cemas diketahui dulu, sadar bahwa iya aku sedang panik, aku takut, aku gelisah. Kesadaran atas perasaannya di saat ini, lalu saat Anda udah sadar, kalian sudah sadar, next step-nya adalah menerima dan melepaskan, seperti itu. Dan apa yang aku lakukan setelah itu adalah aku mencari informasi. Nah, informasi ini sebenarnya key ya, kunci sangat besar sekali nih. Betul nggak, Amel? Karena kita biasanya terkadang mencari informasi di tempat-tempat yang belum begitu tepat ya, Amel? Iya, benar. Benar. Karena sekarang ini kan kita gampang ya forward berita tuh gampang banget gitu. Dan memang sih kalau misalnya kita asal forward aja, kita nggak lihat jelas informasinya dari mana sumbernya, bisa jadi kita malah jadi penyebar hoax gitu kan. Jadi emang ketika kita mungkin tested positif gitu ya, kita juga perlu riset dulu tentang keadaan kita. Karena betul sih banyak yang memang banyak yang memang mungkin parah gitu ya, tapi banyak juga yang sembuh gitu. Jadi kadang-kadang kita lupa bahwa angka kesembuhan itu tetap besar sebenarnya. Jadi fokuslah kepada yang baik juga gitu, bahwa kita ada potensi untuk sembuh. Jadi gini, biasanya itu saat kita melihat, yang saya maksud itu mencari informasi di source ya, di sources yang benar itu, yang reliable ya, jadi yang ada faktanya gitu. Dan misalnya di government website gitu ya, atau misalnya di website kesehatan seperti itu, atau di berita, emang yang berita yang valid ya, bukan berita forward yang copas-copas dari grup-grup mana sini situ gitu ya, yang belum dikonfirmasi seperti itu. Itu karena informasi-informasi yang seperti itu akan menjadi beban bagi pikiran. Dan kita dalam situasi positif itu dibebanin dengan informasi-informasi yang seperti ini, karena gini ya, kita udah sedang dalam situasi istilahnya bingung. Dan tambahlah banyak informasi yang lebih membingungkan lagi, jadi kita tambah bingung lagi. Jadi dari paniknya, mungkin paniknya levelnya masih 2, jadi langsung meningkat jadi level 8, level 10, seperti itu. Jadi pinter-pinterlah mencari informasi yang tepat ya, dari sources yang benar seperti itu. Bener banget nih, Ketiga, dari ditekankan, ya. thank you banget. Ya. Dan yang ketiga adalah stay calm, yaitu tenang. Karena saat kita panik, kita akan memicu tubuhnya itu respon ke fight or flight mode ya. Kalau kalian tahu itu adalah saat kita stres. Stres itu kita akan mengeluarkan fight or flight mode-nya itu. Ini gimana cara jelasinnya ya, Mel? Fight or flight mode? Iya, respon. Jadi mungkin kalau kita bilang intinya kalau kita stres, kita mengeluarkan hormon-hormon yang justru bikin kita kayak jadi racun buat tubuh kita, kira-kira gitu ya. Dan fight or flight mode yang Lisna bilang tuh jadinya ya mungkin istilahnya kita serba tegang gitu loh. Jadi dari rahangnya tegang, dari badannya tegang gitu kan. Dan itu tuh bikin hormonnya juga nggak jadi kacau gitu kan sebenarnya.
Ya, Jadi ada kita yang membantu menuliskan bahasa Indonesianya, ya respon bertarung atau kabur, betul. ya betul Ya, bertarung mode atau kabur. waspada. Nah, ini Jadi dia ya, mode waspada dalam otak. Benar banget. Jadi serba kita waspada, gitu, panik jadinya. mm, jadi kita panik terus, kita stres terus sampai nanti yang nanti membuat kita lebih sakit itu adalah stres kita, bukan bukan virusnya nanti akhirnya. Oke, dan untuk poin keempat adalah tetap ini ya, sebisa mungkin tetap latihan pernafasan, karena pernafasan itu akan membantu banget, sangat membantu untuk, meningkatkan kapasitas pernafasan kita. Meditasi tadi seperti saya sudah bilang untuk membantu menenangkan pikiran, membantu juga supaya kita tadi kalau misalnya lagi panik, lagi stres, lagi gelisah gitu ya, itu kan membantu sekali untuk mengurangi mengurangi, perasaan-perasaan seperti itu. Untuk gentle yoga poses-nya itu membantu karena kenapa? Karena kalau misalnya kita tidak bergerak, kita tidak stretching, nanti, setelah kita selesai COVID itu akan terasanya di bagian-bagian tubuh lainnya, seperti di lower back, ya, di tulang ekor, atau mungkin ada yang tidurnya kepalanya, dropping itu akan terasa di bagian leher dan bahu. Dan juga kalau misalnya kita tidak gerakan, tidak latihkan, tidak melatih otot-otot itu, otot-otot akan menjadi lemah. Yang which is in turn nanti akan juga, membuat bagian tubuh lain itu, menjadi ada keluhan, seperti itu. Ya, seperti tadi, back pain ataupun mungkin saja di bagian tubuh lainnya, gitu. So stay active yang bisa dilakukan saja ya. Saya tidak bermaksud untuk menyarankan stay aktif ini olahraga yang berlebihan, tetapi olahraga di mana sesuai dengan kondisi Anda di saat ini. Jadi misalnya seperti tadi saya sudah sharing di hari ke-1 sampai hari kedua itu karena aku banyak istirahat, banyak tidur, apa yang aku lakukan adalah gerakan-gerakan yoga di ranjang. Yang santai, yang bisa membantu aku relief, keluhan aku yang di saat itu yaitu lower back pain sama di bagian tulang ekor. Untuk di hari-hari berikutnya mungkin sudah ada tenaga, kita bisa melakukan gerakan-gerakan yang simpel, mungkin seperti, memutar kepala seperti itu ya, peregangan leher, peregangan bahu, pergelangan tangan, pergelangan kaki. Bahkan kita juga bisa coba untuk melatih beberapa otot di tubuh yang sifatnya tapi masih gentle ya gerakannya. Nanti apabila sudah merasa tubuhnya sudah lebih fit lagi, kita bisa tambahkan. Jadi perlahan-lahan, step by step. Saat kita mengidap COVID itu yang harus diperhatikan adalah melakukan olahraganya itu sesuai dengan kebutuhannya di saat itu. Karena kondisi pernafasan kita itu berbeda. Itu tidak sama dengan kondisi saat kita sebelum COVID. Nafas kita gampang sekali pendek. Maka itu kita harus adjust ya, olahraga kita juga. Mungkin saja di sini ada yang suka banget dengan olahraga yang aktif banget ya sebelum COVID itu, suka olahraganya high intensity. Di saat kita kena COVID, lebih banyak-banyak mendengarkanlah tubuhnya, seperti itu. Jadi dirasakan di tubuhnya apabila belum waktunya kita harus menerima dan kita step back dulu sedikit. Ini Lisna banget nih ya. Yes. Ya kan, Lis? Always Ini ngomongin listen to ini your nih. heart. Aduh, oke, lanjut. Oke. Jadi bentar ya. Nah, untuk latihan-latihannya apa sudah saya buat nih, teman-teman. Playlist-nya ya di YouTube Jiva Fit. Jadi kalian juga bisa lihat nanti di YouTube-nya kami di playlist COVID. Kalau nggak bisa di-scan di situ barcode-nya untuk melihat ya apa saja latihannya yang bisa kalian lakukan.
Itu ada latihan pernafasan, ada meditasi, dan juga ada yoga yang singkat, yang simple, Hmm. yang bisa Jadi ini kalian lakukan. teman-teman bisa langsung scan sekarang, terus nanti bisa praktek di rumah masing-masing ya, sudah ini juga kan ya, Lis ya? Ya, jadi Oke. selepas dari acara ini kalian tetap bisa latihan, Bagus seperti itu. banget nih, thank you banget. Karena aku sendiri sudah merasakan perbedaannya, perubahannya gitu ya. Oke. Dan apabila kalian mesti ada nanti setelah acara ya, mesti mau bertanya, boleh aja silakan gabung di kami punya grup WhatsApp ya. Kita ada grup community, sekarang di-scan aja barcode-nya untuk bergabung langsung di WhatsApp kami. Dan untuk informasi lain boleh aja ya ke Instagramnya Jiva Fit, boleh dilihat-lihat di situ kalau kalian sudah ngintip-ngintip ke Instagram Jiva Fit, akan kelihatan juga banyak latihan yang kami sharing ya di situ. Jadi bukan hanya latihan yoganya, ada latihan pernafasan, dan ada juga informasi-informasi mengenai meditasi, yoga, dan mindfulness. Jadi boleh dicek juga di situ. Oke, next. Mungkin saja ada di sini di mana anggota keluarganya sedang positif, sedang mengidap COVID mungkin. Adakah? Adakah, Mel? Ada. Kalau aku sendiri ada ya list di circle terdekat gitu, entah keluarga, entah teman, saudara yang positif. Jadi memang sekarang dia terutama semingguan terakhir ini ya, seminggu 2 minggu terakhir ini memang jadi wah benar-benar menyergap ini semuanya gitu kan. Dan waktu aku ingat banget seminggu yang lalu kira-kira ya, deket-deket itu tiap hari ada aja berita, Alice. Entah yang positif kan, entah yang lebih lagi masuk rumah sakit dan sebagainya. Jadi memang ini ya darurat nasional ya sepertinya. Dan ini juga teman-teman thank you udah tulis di chat nih, Liz. Ada yang bilang teman kosan, mungkin juga ada yang adik ipar dan sepupu katanya teman, dan kakak, dan mungkin ada yang dirinya pribadi juga sekarang ada yang lagi positif mungkin juga di sini. Banyak sih Liz, aku rasa ya. Dan aku juga kemarin sempat bikin polling di Instagram, dan kalau nggak salah sekitar 40% yang menjawab yes gitu. Oke. Oke, jadi banyak sekali yang sekarang kenalannya atau anggota keluarganya yang sedang mengidap Yap, COVID ya. yap. Apa sih yang kita bisa lakukan saat anggota keluarga kita mengidap COVID? Yang pertama adalah stay calm, tenang dulu. Tenang. Karena gimana ya? Karena kalau misalnya kalian ikut-ikut panik gitu, yang ngidap COVID aja sudah panik dan kalian ikut panik, itu akan menambahkan rasa panik yang anggota keluarga yang lagi mengidap COVID seperti itu. Jadi dari kitanya dulu, karena kita yang menjaga mereka, kita yang assist mereka, kitanya harus bisa tenang dulu, seperti itu. Itu kuncinya. Jadi biar mereka bisa tenang, Amel. Iya, Kalau benar banget. misalnya kita Iya. panik-panikan, yang positif COVID akan lebih panik lagi melihat reaksi kita panik. Iya, 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 benar-benar. Benar banget ini. Jadi Benar banget, ya Liz. key Iya. point itu adalah tenang. Hmm. Kedua, karena kalau pengidap COVID itu mungkin saja ya, mereka sedang dalam kondisi kebingungan, sedang cemas dan panik. Apa yang kita bisa bantu adalah bantu mereka cari informasi yang tepat. Tadi yang seperti saya bilang, cari informasi di mana yang valid ya, bukan informasi-informasi dari copasan grup dari sebelah gitu ya, dicopas semua ke orangnya gitu. Jadi orangnya akan lebih bingung, anggota keluarga kita yang mengidap COVID akan lebih bingung apabila disodorin segitu banyak informasi yang belum difilter. Yang paling membingungkan adalah sekian banyak informasi tidak difilter, hanya dicopas langsung, seperti itu. Jadi key point-nya adalah membantu mereka mencari informasi yang benar dan tepat. Dan membantu mereka untuk
aktivitas sehari-harinya, kebutuhan mereka sehari-hari. Nah, di sini aku ada tekankan tidur ya, di nomor satu. Bukan bantu mereka tidur, bukan kalian yang tidur, maksudnya membantu anggota keluarga supaya mereka bisa istirahat. Karena aku tahu orang Indonesia kan, is very very caring gitu ya. Tetapi caring-nya, terkadang itu kita kita berlebihan caring-nya. Maksudnya Jadi kepo, Lis? contohnya, eee, bukan Bukan. Maksudnya apa, Lis? kepo, Peduli berlebihan tuh gimana? enggak di Peduli sini berlebihan. berlebihannya jadi begini ya, Nel, mungkin saja nih ya, kan kita membantu mereka untuk ini, untuk monitor kondisi mereka gitu Ya, kan. ya. Misalnya, kita tanya nih, "Gimana temperaturnya berapa? Oke, Mm-mm. sudah makan obat apa belum?" Oke, sudah. Ini, ini 30 menit yang lalu. Lalu 30 menit kemudian kita tanya lagi, "Perlu minum nggak? Lapar nggak?" Oke, udah. Lalu 30 menit kemudian lagi kita tanya lagi, "Masih perlu apa nggak? Vitamin masih ada apa nggak? Obat tuh sudah habis apa belum?" Lis, ini Nggak pengalaman pribadi atau gimana, Lis? confidential. Kayaknya Atau ngomongnya mungkin ini aja banget nih, dengan penuh semangat. atau mungkin lagi, ini sudah dimakan apa belum obat ini? Gitu. Atau mungkin, "Ada lagi nggak yang mau dibeliin?" Gitu kan. Eee, jadi kasihlah mereka waktu untuk beristirahat, karena pengidap Covid itu harus beristirahat, yang cukup istirahatnya. Jadi apabila emang mau kontrol mau ini eee, monitor kondisi mereka, itu kita juga harus mindful juga ya. Jadi mungkin aja mungkin kita kasih waktulah ya, eee, sat 1,5 jam, 2 jam sebelum kita ini lagi, kita tanya. Iya. Paling enak, paling ini sih pas 2 jam ya, karena pengidap Covid itu tadi kan sudah banyak yang bilang tidak bisa tidur, susah susah tidur ya. Apalagi kalau udah susah tidur nih, baru baru aja, baru mau tidur nih, ting, "Udah makan obat apa belum?" Nanti baru mau tidur lagi, ting. Jadi nggak jadi-jadi tidur, nggak jadi-jadi istirahat. Karena terkadang itu perlu waktu sekitar 20 menit, setengah jam itu untuk kita bisa tidur kembali, gitu ya. Hmm, Karena tadi aku oke. bilang itu pikirannya tidak bisa berhenti bekerja, Iya. maka ya ya, terus Mel? Enggak, ini ada yang bilang, iya seperti teman saya ditanya terus-terusan oleh ibunya sehingga dia jadi stres sendiri, katanya. Betul Eh, betul, seperti itu. Jadi mhm. nanti stresnya bukan karena Covid-nya, stresnya karena dimonitor terus, tidak bisa istirahat, ya. Oke. Kedua yang bisa kalian bantu adalah dari segi makanan, seperti itu. Bantulah mereka untuk siapkan makanan-makanan yang bernutrisi, ya. Karena pengidap Covid itu paling penting itu adalah protein. Protein dari, protein yang ini ya, Mel, lebih Mhm. baik sih dari telur, susu, seperti itu ya. Oke. Dibanding dari daging-dagingan. Kalau Mmm, mau daging boleh, tapi daging yang lemaknya lebih yang dikit gitu ya, yang tidak oke. banyak, gitu. Jadi lebih ke makanan-makanan yang istilahnya lebih hambar sedikit lah ya, Mmm, jangan terlalu banyak ini, apa, terlalu banyak terlalu medok ya, mhm istilahnya kan mhm kalau mhm. kalau kita kan sukanya makannya medok-medok seperti itu Betul, ya, tapi mhm. di saat kita mengidap Covid itu, makanan yang terlalu medok itu justru akan ini, apa, memicu gejala-gejala yang lain, seperti misalnya asam lambung seperti itu ya. Jadi yang pedes-pedes kayak gitu, itu yang goreng-goreng itu ini dulu, sementara dikurangkan dulu, seperti itu. Karena kan ada juga yang batuk ya. Nah, Mhm. itu kita, jadi yang, menjaga anggota keluarga
sebaiknya juga menjaga mereka dari sisi nutrisinya supaya mereka bisa lebih cepat pulih kembali. Udah gitu di sini aku ada tulis laundry, yaitu baju ya, untuk menyuci bajunya itu harusnya dipisah dengan anggota keluarga. Karena mereka sendiri kalau misalnya kita lagi lakukan isoman itu harusnya itu dipisah. Yang positif itu satu kamar sendiri, seperti itu. Lebih baik lagi toiletnya tidak bergabung, ya. Semua alat-alat makan sendiri. Jadi udah termasuk itu ya bajunya itu harus dipisah sebenarnya cucinya. Tidak digabung dengan anggota keluarga yang lain yang negatif, seperti itu. Lalu nih yang paling krusial sih menurut aku di saat ini ya, di kondisi ini adalah untuk membeli obatnya. Benar. Karena gini ya Mel, aku kebetulan ada beberapa teman belakangan ini WhatsApp aku dan menanyakan, "Please bisa beli obat di mana? Ada nggak yang punya obat?" Gitu. Karena kan lagi kondisinya obat banyak yang kosong ya. Iya. Dan susah sekali untuk beli obat. Nah, untuk mereka yang lagi mengidap COVID itu dengan kondisi mereka yang capek, yang lelah, yang pusing seperti itu ya. Itu untuk mereka nge-searching lagi sources mencari obat itu bahkan itu menjadi sesuatu yang mencapaikan. Ya, sangat capek untuk menyari obat karena tahu di mana-mana kosong gitu kan akan menjadi juga bisa juga menjadi down ya seperti itu karena Betul. nggak kecari obatnya. Inilah inilah peran di mana kita bisa membantu. Carilah bantu mereka cari obatnya di mana, bantu mereka beli obatnya. Kirimkanlah ke ini. Kalau misalnya teman kirimkanlah ke rumahnya seperti itu. Ya. Iya. Anggota keluarga beli kasihlah gitu. Jadi mereka sudah tidak perlu pusing lagi untuk mencari obat sendiri. Iya, jadi bantu cariin dan bantu bayarin juga. Bantu beliin, ya. Iya. Bantu bayarin itu juga ada yang namanya karma kok, nanti kalian akan dapatkan kembali. So don't worry ya. Bener. Oke. Ya, jadi udah gitu yang paling penting sekarang adalah juga memakai masker. Maskernya 2 lapis. Ya, 2 masker. Apabila perlu menjaga, perlu berada di satu ruangan bersama anggota keluarga yang positif. Ya, apabila misalnya mau mengantar makanan atau ada juga anggota keluarga yang dimana perlu kita lebih banyak untuk membantu ya. Jadi kita sering-sering kontak with them, sering-sering Bersentuhan. itu harus ya harus memakai masker 2 lapis dan menjaga protokol pastinya ya. Jangan memegang-megang ini mata, hidung, jangan dibuka-buka maskernya saat berada di sekeliling anggota keluarga yang positif seperti itu. Dan jangan lupa juga langsung cuci tangan setelah kita kontak dengan anggota keluarga tersebut, langsung kita cuci tangan sebelum kita ini megang yang lain seperti itu. Oke. Tadi saya sudah mention itu kamarnya kalau bisa dipisah, toiletnya dipisah, alat-alat makan semuanya, alat makan, minum semua dipisah, terpisah semua. Lalu sebisa mungkin kalau misalnya Anda tidak bisa memisahkan ruangan dengan pengidap COVID ya itu harus sering-sering disanitize. Jadi permukaan-permukaan di mana yang banyak dipakai itu harus disteril. Sering-sering disteril. Tadi laundry udah, terus udah gitu bantu mereka cek temperatur tubuh, cek saturasi oksigennya ya. Itu 2 kali aja per hari. Jangan terlalu kebanyakan. Jangan setiap jam dicekin ya. Setiap jam dicekin nanti malah adanya stres. Oke.
Terus udah gitu dimonitor juga, apakah kondisinya membaik atau kondisinya itu malah lebih memarah. Ini jadi ini semua ya poin-poinnya. Mungkin dari kalian ada mau pertanyaan sampai di sini? Thank you, Lisna. Ini aku mau bacain sedikit dari ada yang komentar tadi. Ya, Ada yang komentar, mungkin Lisna juga udah bisa lihat ya. Jadi ada yang bilang ada ya. temen yang sakit terus menularkan COVID ke ibunya, lalu ibunya meninggal, sekarang jadinya merasa bersalah. Aku juga menemukan ada beberapa orang yang seperti ini. Dan ada juga yang sharing mamanya usia 83 sedang terkena COVID dan sekarang untungnya sudah oke, walaupun masih city value-nya masih 27 dan katanya dia di rumah dikepung oleh 3 orang yang positif dan ngurusin mereka semua. Bersyukur mereka sudah membaik semua. Ya, jadi semoga semoga semuanya pada sehat deh ya ini ya Bu Sonia ya. Thank you banget Bu Sonia sudah menyempatkan juga untuk hadir malam ini. Ya, semoga semuanya cepat sehat ya Bu. Dan seperti tadi yang saya sudah sharing, sebenarnya dari sisi Bu Sonianya juga untuk mungkin juga ya di saat ini juga ada emosi yang tertentu karena sedang melalui kondisi seperti ini. Saya mau menyampaikan tetap tetap tenang, tetap semangat ya Bu. Kita berjuang bersama. Ada lagi mungkin yang mau bertanya? Oke, Karena ini udah teman-teman. banyak banget, boleh difilter aja pertanyaannya. Yes, kalau dari tadi sih sebenarnya lebih banyak komentar ya, karena pada interaktif banget. Terima kasih banyak nih teman-teman yang sudah sangat interaktif. Jadi kebanyakan ini interaksi dan komentar. Terima kasih banyak. Ada yang ngasih tips juga bagaimana dia sendiri membantu menghilangkan batuk gitu ya. Nah, buat teman-teman, karena setelah ini kita akan masuk ke sesi praktek. Kalau ada dari teman-teman yang mau bertanya mengenai yang tadi sudah Lisna sharing, silakan bertanya sekarang sebelum kita masuk ke sesi prakteknya. Oh, ini dia. Ini Liz, kebacakah bagaimana bedakan sakit kepala biasa dengan sakit kepala gejala COVID? Jika positif, isoman aja atau antri rumah sakit? Oke, jadi gini ya, kalau sakit kepala biasa itu tergantung sakit kepalanya seperti apa ya. Ini sakit kepala COVID itu lebih mirip ke migrain, seperti itu. Jadi dia nyut-nyutan ya, nyut-nyut-nyut, sakit banget seperti ada yang kerasanya seperti ada orang yang menonjok-nonjok kepalanya seperti itu. Dan dia sangat nyut, nggak bisa berhenti-berhenti, seperti itu. Nah, saat tahu positif, kita lihat dulu gejalanya apa. Ini dengan Bu Mea, betul? Iya, Ya. betul. Jadi Bu Mea kita mesti lihat dulu gejala kita itu apa aja. Apakah kita merasa sesak nafas? Apakah kita apakah lihat ini ada di bagian wajahnya itu, bagian mulut di bibirnya itu apakah berubah warnanya? Kalau misalnya ada gejala-gejala seperti itu dan setiap hari kelihatannya tambah lemes, oksigennya berkurang, itu sudah harus ke rumah sakit seperti itu. Tapi kalau misalnya kita lihat hari ke hari gejalanya tidak parah gitu ya, itu kemungkinan besar tidak perlu ke rumah sakit. Tapi lebih lanjutnya bisa dikonsultasikan aja ya ke tenaga medis atau ke dokter biar lebih aman, seperti itu. Karena kan kita kan bukan tenaga medis ya, Mel. Betul, ini juga sambil, karena aku juga jadi ingat ya, di atas ada beberapa mungkin yang nanya rekomendasi obat. Jadi mungkin Ya, juga kita tidak memberikan rekomendasi obat ya, Liz, di sini ya. ya. Untuk Iya. obat bisa langsung aja ke dokter karena gini ya, setahu saya sekarang saya mau sharing karena aku itu mengidap COVID-nya tipenya tipe alpha. Dan di Indonesia itu emang paling common itu adalah tipe alpha. Sekarang ada lagi yang tipe delta yang sedang ini ya, sedang berkembang cepat. Dan deltanya itu ada 2 tipe. Yang tipe terbaru adalah tipe Kappa. Ini tergantung tipe COVID yang diindap itu penanganannya kan berbeda setahu saya ya. Kemarin tuh saya ada ke webinar di mana dokter menjelaskan
dan tergantung gejalanya itu penanganan juga akan berbeda. Jadi lebih bagusnya aku sarankan itu tetap konsultasi ke dokter untuk obat-obat yang lebih tepat. Iya, iya betul. Oke, thank you Liz, dan thank you buat teman-teman. Jadi buat teman-teman yang masih punya pertanyaan, karena kita akan praktek habis ini, buat teman-teman yang masih punya pertanyaan, boleh tulis dulu di kolom chat. Nanti setelah praktek mungkin ya Liz ya, kita akan lanjut untuk menjawab pertanyaan teman-teman semua. Thank you. Kita lanjut dulu Kak Lanjut untuk dulu aja latihan. kalau gitu, ya. Oke, teman-teman sudah siap semuanya? Mungkin boleh nyalain kamera jadi saya bisa kelihatan. Nah, karena kita mau praktek teman-teman, jadi silakan nyalakan kamera supaya kita bisa melihat nih, supaya nanti ibu gurunya bisa ngelihat prakteknya bagaimana. Mumpung nih ya, ini luar biasa loh, kita dipantau. Maksudnya bisa dibantu gitu kan, kalau misalnya teman-teman buka kamera silakan. Oke, sudah mulai ada yang buka kamera, terima kasih banyak. Ini saya jadi melihat wajah-wajahnya, terima kasih banyak. Aku mengambil posisi di matras dulu ya, biar nanti kalian bisa ngelihat lebih jelas. Kita akan mulai dari latihan pernafasan dulu ya. Jadi ada beberapa pernafasan yang aku praktekkan saat aku saat aku menginap COVID itu di berbagai tahap-tahap ya, tahap-tahap yang berbeda. Dari awalnya saat aku merasa capek sekali, pernafasan yang aku lakukan adalah membuat hembusan nafasnya itu lebih panjang dibanding tarikan nafas. Ini gunanya untuk apa? Gunanya untuk relaksasi, untuk menenangkan pikiran. Apalagi Anda yang sedang cemas ya, sedang panik, ini akan membantu sekali. Jadi ambil aja posisi duduk yang nyaman, panjangkan tulang belakang, lebarkan dada, tangannya taruh aja, boleh di lutut, boleh di paha, yang nyamannya aja. Bebas mau membuka mata atau memejamkan mata. Di sini kita sadari dulu pernafasan. Menarik nafas dari hidung. Hembuslah perlahan-lahan dari hidung. Lalu mulai rasakanlah hembusan nafas Anda. Buatlah hembusan nafasnya lebih panjang dibanding tarikan nafas. Jadi misalnya saat Anda menarik nafas dengan hitungan 3 atau 4, buatlah hembusan nafasnya dengan hitungan 5 atau lebih dari 5. Kita latihan bareng ya. Saya contohkan dengan hitungan 3. Mari menghembus nafas. Inhale 1, 2, 3. Exhale 5, 4, 3, 2, 1. Inhale 1, 2, 3. Exhale 5, 4, 3, 2, 1. Inhale 1, 2, 3. Exhale 5, 4, 3, 2, 1. Silakan dilanjutkan pernafasannya dengan ritme pernafasan masing-masing. Apabila tarikan nafas Anda lebih panjang, maka sesuaikan saja hembusan nafasnya lebih panjang dibanding tarikan nafas. Lalu seiring Anda bernafas seperti ini dirasakan di bagian tubuhnya, otot-ototnya mulai rileks. Dan saat Anda lanjutkan lagi, maka pikirannya juga perlahan-lahan menjadi lebih tenang. Silakan aja dilanjutkan bernafas seperti ini, terus memanjangkan hembusan nafas dibanding tarikan nafas. Oke, cukup. Bukalah matanya. Jadi itu salah satu pernafasan yang aku lakukan
Saat aku merasa, sulit tidur ya, sulit tidur, rasanya ini, tidak bisa rileks, ini yang aku lakukan. Nah, next one, apa yang aku lakukan ini pernafasan untuk melatih kapasitas paru-paru aku, yaitu nanti kita akan menarik nafas dari hidung, lalu kita tahan nafasnya sebelum kita hembus seluruh nafasnya keluar sampai habis. Itu ada komentar, sorry, boleh dibaca, Devina. Ada yang bertanya, tarik nafas dari hidung, lalu buang nafas dari hidung atau mulut? Dari hidung. Jadi tadi yang pertama, dua-duanya, tarik nafas dari hidung, hembusnya juga dari hidung. Tetapi hembusan nafasnya tuh lebih panjang dibanding tarikan nafas. Ya. Jadi apabila tarikan nafasnya tadi dengan hitungan 3, berarti hembusan nafasnya harus lebih dari 3. Ya. Sudah jelas kah? Sudah jelas. Yang bertanya, ini Bu Audelia. Gimana? Ada yang mau bertanya lagi mungkin mengenai yang satu ini atau sudah cukup jelas? Kalau hidung mampet bagaimana? Nggak bisa hembus melalui hidung katanya. Ada Bu, ada yang lain yang bertanya ke situ. Tidak bisa menghembus melalui hidung ya. Hmm. Oke. Jadi itu untuk hidung mampet sebenarnya kita bisa lakukan pernafasan di mana membantu mengeluarkan ini ingusnya. Cuma ini sebenarnya sesuatu pernafasan yang sifatnya lebih advance ya. Jadi untuk pemula itu terkadang susah untuk menangkap teknik pernapasan ini. Apa yang bisa aku sarankan untuk itu ada yang namanya neti ya, yaitu sesuatu alat di mana kita bisa memasukkan air dan dia keluarkan dari satu lubang, dia keluarkan dari satu lubangnya lagi, seperti itu. Masuk dari satu lubang, keluar dari satu lubang, itu akan membantu banget. Atau kalau misalnya tidak bisa menghirup uap untuk membantu membuka. Jadi keluar ininya, ingusnya, seperti itu. Coba bisa di ini, apakah membantu? Bisa juga melakukan ini sih sebenarnya, memijit. Saya ke situ ya biar kalian bisa lihat. Yaitu memijit kedua sisi ini hidungnya. Di sini, titik kiri dan kanan. Itu dipijit-pijit. Seiring dipijit seperti ini, nanti ingusnya akan keluar. Jadi lama. Ini akan makan waktu lama ya untuk memijit seperti ini. Nanti lama-lama ingusnya akan keluar. Oke, tapi kalau dari kondisi sekarang nggak ada ingus sih, itu nggak akan bereaksi. Di sini juga bisa memijit daerah sini untuk membuat dia plong seperti itu. Jadi ada 2 titik di sini ya, dan di sini di ujung hidung kiri dan kanan. Di ujung hidung kiri dan kanan itu membuat ingusnya nanti bisa keluar. Bisa dicoba aja ya, seperti itu. Oke. Sudah pada jelas ini. Terima kasih pertanyaannya dan Yuk kita jawabannya. lanjut ya ke pernafasan berikutnya karena kita masih ada banyak gerakan lagi yang lain. Oke. Pernafasan berikut tadi yang kedua saya sudah menjelaskannya, yaitu menarik nafas dari hidung, nanti hembusnya juga dari hidung, tapi di antaranya kita tahan nafasnya. Tahannya berapa lama ini tergantung masing-masing orang. Ya. Kalau Anda bisa tahan 3 hitungan, 4 hitungan, silakan. Bisa tahan lebih, silakan. Karena masing-masing orang untuk menahan nafas itu berbeda-beda, ya. Kapasitas paru-parunya juga berbeda-beda. Senyamannya aja dilakukan. Di saat Anda menafas itu nggak sampai mukanya biru, nggak sampai sesak nafas ya. Saat kamu udah merasa oke sudah cukup, lepaskanlah. Jadi tidak usah terlalu memaksa sampai nafasnya itu nggak nyaman sampai sesak untuk menahan nafasnya. Kira-kira mengerti kah? Good? Yes? Kasih tadi reaksinya mungkin biar aku tahu apakah menangkap semuanya. Oke, good. Kita coba dulu dengan
tahanan nafas hitungan 3 ya, karena saya tidak tahu kapasitas nafas kalian seperti apa, jadi kita coba dengan hitungan 3 dulu. Tapi apabila nanti kalian bisa menahan lebih dari itu, silakan aja, oke? Yuk kita mulai, boleh pejamkan matanya. Tarik nafas dari hidung. Tahan 1, 2, 3. Hembus pelan-pelan dari hidung. Tarik nafas dari hidung. Tahan 1, 2, 3. Hembus nafas dari hidung. Tarik nafas dari hidung. Tahan 1, 2, 3. Hembus keluar. Oke, sekarang dilanjutkan dengan kapasitas masing-masing ya. Jadi apabila bisa menahan lebih panjang tahanan nafasnya, silakan aja dilakukan. Mari kita lakukan bersama selama 5 putaran. Kalian lakukan aja dengan ritme pernapasan kalian. Menarik nafas senyamannya dari hidung, dirasakan pengembangan perut, iga dan dadanya, lalu ditahan nafasnya semampunya sebelum dikeluarkan full sampai habis. Terus saja bernafas seperti ini, dirasakan pernafasannya. Saat menahan nafas harusnya masih nyaman, tidak ada rasa sesak nafas, tidak ada rasa juga tidak nyaman ya di bagian dada. Tahanan nafasnya masih nyaman. Ya, apabila sudah selesai, bukalah matanya. Oke, untuk pernafasan ini kira-kira sudah jelas? Mohon reaksinya. Oke, ini sudah ada yang kasih jempol, ada yang bertanya juga, Lis, tarik nafasnya dari perut atau dari dada katanya? Tarik nafasnya kenapa? Dari perut atau dari dada? Tarik nafasnya itu dari perut, jadi perutnya mengembang, tapi udah pasti kan pas perut mengembang itu perlahan-lahan yang lain juga akan ikut mengembang. Dan saat mengembus nafas itu seluruhnya akan mengembis kembali. Tetapi kita tidak memaksakan ya, tidak memaksakan, oh perutnya harus ngembang sampai kenceng gitu ya, terus baru dirilis sampai masuk ke dalam gitu, enggak. Tetap dengan pernafasan, ritme pernafasan natural kita. Jadi perutnya mengembang dengan nyaman dan dia mengempis dengan nyaman, seperti itu. Oke. Oke, Begitu kemudian ada yang pula nanya dengan yang lagi. lain. Sorry. Ya, Yes, kenapa? ada yang nanya lagi, kenapa kita tidak hembuskan nafas dari mulut? Kenapa kita tidak menembuskan nafas dari mulut? Oke, Gus. Ini untuk hembusan nafas itu dari hidung itu akan lebih ada efeknya, lebih menenangkan ya dibanding dari mulut seperti itu. Apakah sudah terjawab? Oke. Dari mulut boleh, tapi lebih lebih akan efeknya lebih bagus apabila dihembus dari hidung. Oke, jadi intinya kita lebih rekomendasi dari hidung gitu ya dibanding Mm-mm. mulut ya. Oke, lebih menenangkan. Oke, thank you. Sudah dijawab, thank you katanya juga sudah terbantu. Oke, lanjut, silakan. Oke, sudah. Oke, untuk pernafasan yang berikutnya, ini adalah sesuatu pernafasan yang aku terapkan. Kalau misalnya di sini ada yang latihan yoga, Kak? Ada yogis di sini. Kalau ada yogis, kalian akan tahu ini adalah Ujjayi breath atau victorious breath, ya. Pernafasan ini bisa membantu untuk meningkatkan kapasitas pernafasan kita, dan juga pernafasan ini bagus untuk bisa menenangkan pikiran. Jadi banyak banget ya ini efeknya dari pernafasan ini. Ini yang aku lakukan sering sih. Gimana caranya? Oke. Jadi untuk pemula taruh aja tangannya dulu di depan mulut.
Kita akan latihan bareng ya, matanya tetap dibuka aja. Lalu, nanti kita akan menarik nafas dari hidung. Untuk awalnya pemula untuk merasakan nanti adanya sedikit penyempitan di tenggorokan, ya. Kita nanti buka mulut dan kita katakan "hah" saat menghembus nafas. Oke, kita mulai ya. Tarik nafas dari hidung. Buka mulut, say "hah". Lagi inhale dari hidung. Dan oke, tangannya turunin dulu. Sekarang kita akan tetap mengatakan "ha" seperti tadi, tapi dengan mulut tertutup saat menghembus nafas. Oke, sudah menangkap? Yes? Kita praktekkan ya. Yuk, inhale dari hidung. Exhale dari hidung. Apakah bisa merasa sedikit penyempitan di tenggorokan? Yes, no, reaksinya? Kalau sudah oke, cukup paham, boleh kasih jempol atau Oke. kasih reaksi lain juga boleh, yang kasih love. Kalau Kalau sudah, ada yang bingung boleh kita nanya. latihan bareng-bareng. Yuk, pejamkan mata. Tarik nafas dari hidung. Exhale hidung, rasakan sedikit penyempitan di tenggorokan. Tarik nafas hidung. Exhale hidung. Diteruskan bernafas seperti ini. Jadi Anda bisa, mungkin aja Anda bisa terdengar suara nafasnya seperti ombak. Oke, cukup. Sudah, silakan buka matanya. Pernafasan ini juga bisa Anda pakai nanti ya, saat nanti mau tahap pemulihan, jadi post COVID, mau memulihkan stamina dan meningkatkan kapasitas pernafasan untuk kembali olahraga. Ini yang bisa Anda lakukan ya. Oke, untuk pernafasan sampai di sini dulu. Aku sudah sharing tadi 3 pernafasan, jadi bisa dilakukan nanti. Untuk gerakannya, tadi aku sudah aku promise mau kasih gerakan di mana tadi ada yang sakit lower back kan ya. Saat mengidap COVID, kita banyak-banyak berbaring, lower back-nya sakit, kalian boleh siapkan props-nya. Taruh dulu di samping. Untuk yang sangat capek sekali tidak bisa bangkit dari posisi berbaring, ya, yang harus berbaring istirahat, ini yang bisa kalian lakukan adalah berbaring dulu. Bebas aja ya kalian posisinya di mana. Sekarang aku nggak tahu yang madepnya ke kameranya sisi mana. Kalau aku sekarang sisi kiri. Jadi support kepalanya sejajar. Lalu silakan aja kalau nanti apabila lututnya mengangkat boleh pakai gulingnya. Jadi dari sini kita akan menurunkan bahu yang di atas ini diturunkan ke matras. Lalu dirasakan adanya puntiran di bagian lower back. Apabila bahu yang di atas ini mengangkat dan tidak nyaman, solusinya adalah selipkan selimut atau selipkan bantal di bawah bahunya. Jadi Anda bisa support, bisa kelihatan seperti ini. Jadi adanya puntiran di lower back, peregangan di lower back, dan bahunya tetap di kondisi rileks. Apabila Anda tidak nyaman seperti ini dan lututnya naik supaya bisa menaruh bahunya ke matras, maka itu yang bisa dilakukan adalah selipkan gulingnya di antara paha.
Jadi bahunya bisa rileks turun, tidak menggantung di atas, ya. Tapi tetap ada puntiran di bagian lower back. Oke. Jadi kalau dari bagian belakang, sisi belakang, yang kalian bisa melihat seperti ini. Saat menggantung, selipin bantal. Atau opsi kedua, memakai gulingnya. Seperti ini. Kelihatan jelas adanya sini puntiran di lower back ya. Ini akan merilis. Dan ini bisa kalian tahan di sini sambil relax. Boleh 5 menit sampai 8 menit. Sampai ngerasa enak. Lalu kita gantian sisinya. Seperti itu. Ya. Ya, Liz. Jadi itu tujuannya untuk teman-teman yang mungkin pinggangnya atau mungkin punggung bagian bawahnya, pas lower back itu istilahnya pinggang kali ya, pinggangnya capek gitu mungkin. Jadi Berarti lower back-nya dari bagian punggung bawah sampai ke bawah pinggang. Lalu sampai ini pinggang, oke. twisting ini juga akan membantu juga untuk yang tadi ngerasa adanya nyeri-nyeri di bagian perut ya karena lambung ya. Tadi kan, Oke. Membantu lambung juga. Oke. Ini ada yang bertanya, ini namanya supine twist ya, Kak Lisna? supine twist. Supine twist ya, supine twist betul. ini membantu. Oke. Terus ada nanya juga, kalau hilangkan nyeri atau tegang upper back, gimana gerakan yoganya? Oke, next one. Jadi dari sini itu buat tadi ya lower back pain, pinggang sama untuk ini untuk lambung. Untuk punggung, yang biasanya sakit di bagian lutut boleh memakai selimut, yang nggak usah pakai selimut juga nggak apa-apa. Untuk punggung bisa melakukan gerakan ini. Jadi dari sini tergantung ya, Anda nyamannya di mana. Boleh aja taruh dulu tangannya diguling, tangannya dijauhkan dari tubuh, lalu silakan aja turunin dahinya semampunya aja. Coba dirasakan di upper back-nya. Kalau sudah cukup, tahan aja di situ. Apabila yang masih bisa turun, mau turun lagi sampai dahinya nempel ke guling, bahkan yang nempel ke matras, ya silakan aja. Ini akan kerasa di bagian punggung atas. Dan ini at the same time, posisi ini dengan lengan seperti ini, dia stretching. Ini akan menstimulasi meridian paru-paru. Ya, sini, bagian sini, meridian paru-paru. So it's very good untuk kita yang mengidap COVID seperti ini. Oke, kalau nggak nyaman di ini aja, disanggah. Jadi di adjust aja posisinya biar Anda bisa nyaman. Intinya di sini kita merasa, sorry Liz, silakan, sorry. Kenapa? Nggak, intinya di sini kita merasakan adanya stretching gitu ya, tarikan di bagian punggung atas gitu ya. Jadi Itu yang punggung atasnya dirasakan, mendapat relief. Oke. Ini juga sebenarnya seluruh tulang belakangnya itu adanya peregangan. Oke. Di bagian seluruh tulang belakang, lalu tapi lebih kerasa di bagian punggung atas dan kita akan menstimulasi meridian paru-paru kita. Oke, nah teman-teman silakan dicoba. Nah, ada yang nanya juga, ini beda ya sama child pose? Ini beda dengan child pose. Ini namanya puppy pose. Puppy pose. Ya, puppy pose. Oke. Oke. Dan ini ada yang komentar, betul waktu itu dokter juga menyarankan saya banyak tengkurap atau sujud agar paru-paru bisa bekerja dengan baik. Ya. Oke, so next one. Tadi kan ada juga yang lambungnya sangat nyeri ya. Berapa lama Liz yang tadi? Kenapa? Berapa lama nahannya? Yang tadi itu dilakukan 3 sampai 5 menit, tapi kalian ini ya, lihat kondisi tubuhnya. Kalau misalnya mulai merasa pusing gitu, tarik nafas dan keluar dari pose. Karena ada especially yang vertigo itu akan kerasa pusing, puyeng-puyeng seperti itu. Kalau vertigo aku lebih sarankan untuk melakukan gerakan yang lainnya ya, karena tadi posisi kepalanya itu lebih rendah. Ya. Di sini lebih rendah dibanding jantungnya. Jadi kalau bisa sejajar untuk yang vertigo. Tapi kalau misalnya tidak bisa sejajar dengan posisi tadi, itu lebih baik untuk melakukan gerakan yang lain.
Oke. Ya. Ini ada yang bertanya juga, Liz. Ini bisa juga kah kalau orang yang sering nyeri tulang belakang? Nyeri tulang belakang, nyerinya di mana Oke. tepatnya? Ini silakan Pak Kris ya yang Dan bertanya. ada kondisi yang tertentu kah? Pak Kris mungkin boleh tulis di chat, saya akan langsung kasih tahu ke Lisna. Tendon 12. Oke. Itu sorry Amel bisa dengar, bisa ini kencangan dikit. Tendon 12. Tendon 12. Ya. Ya. Ya, sebenarnya itu oke, cuman dilakukan seininya aja ya, sebisanya aja. Jadi tidak memaksa. Kalau misalnya adanya nyeri langsung di adjust posenya. Jadi perlahan-perlahan aja. Dari sini perlahan-lahan turun. Kalau masih oke, turun lagi, masih oke, turun lagi. Kalau misalnya di titik di mana oke sudah tidak bisa, ngerasa nyeri, back out sedikit. Gitu. Cari comfort levelnya di mana. Oke, sudah menjelas? Oke, ini ada pertanyaan lain tapi lanjut dulu mungkin kali ya, Liz. Ya. Oke. Aku mau melanjut untuk yang lambung ya. Iya. Karena kan tadi juga ada yang lambung. Nah, ini salah satu juga yang saya soalnya saya alami. Lambung bisa ada 2 gerakan. Satu child pose. Seperti tadi, puppy pose apabila lutut dan punggung kakinya sering sakit boleh ditatak. Atau misalnya mau dilakukan di ranjang juga silakan ya. Saya waktu itu dilakukan di ranjang, jadi nyaman. Child pose, jempol kaki jadi satu, lutut dibuka lebar. Yang tidak nyaman dengan posisi kaki dengan letter V, boleh mengambil opsi paralel kakinya. Jadi seperti seperti angka 11. Oke, dudukin aja ke bawah. Nanti apabila bokongnya naik nggak apa-apa ya, no problem. Ambil aja propsnya biar lebih nyaman. Kalau aku nyamannya jempol kaki jadi satu. Di sini dipeluk aja, mau itu guling, itu bantal, biar lebih nyaman. Dan kita sedang menstimulasi itu di bagian perut, organ perut ya di sini. Ini juga ada meridian perut di bagian paha depan. Ini akan membantu untuk yang mengalami tadi nyeri di lambung. Dan posisi ini sebenarnya sifatnya relaxing banget. Jadi saat Anda merasa tidak bisa tenang, panik, stres, ya bisa melakukan ini. Oke, sudah jelas teman-teman? Yes, itu kayaknya memang sangat relaxing ya. Aku ngeliatnya jadi pengen. Tapi aku, aduh enak banget gitu rasanya. Oke. Yang selanjutnya adalah ini, posisi di mana untuk saya ini ampuh banget sih ya. Tapi beda orang kan beda, tapi udah banyak orang yang berkomentar kepada saya, mereka merasa terbantu sekali dengan pose ini. Saat merasakan kembung banget ya di perut itu, taruh gulingnya atau bantalnya itu diposisikan di bagian perut bawah. Dan kita turun seperti ini. Ya. Jadi adanya pressure di bagian perut bawah. Atau yang masih nyaman bisa silakan turun seperti proning ya. Kalau yang tahu yang proning untuk pose yang dianjurkan untuk meningkatkan oksigen, ya. Proning seperti ini. Ini akan enak banget ditahan sampai gasnya keluar. Biasanya Anda akan membuang gas. Saat ditahan di sini. Ya. Jadi itu posenya yang bisa ini jadi tips buat perut kembung kapanpun dimanapun ini bisa ya, maksudnya yang kapanpun dimanapun. Yes. Maksudnya bukan berarti harus yang lagi positif kan, siapapun yang perutnya kembung langsung dicoba. Betul sekali. Nah untuk next one pose mungkin karena sekarang waktunya sudah terbatas ya. Aku milih pose yang dimana kita bisa menstimulasi meridian meridian paru-paru. Oke. Dan ini akan membantu juga untuk punggung Anda. Oke, yang biasanya ada keluhan di punggung. Aku tunjukkan dulu dari dari posisi
belakang dulu. Jadi kalian bisa kelihatan lengannya bagaimana, tangannya diluruskan, turun, full. Kita berbaring madepnya ke samping dulu, ke depan. Lalu dari sini perlahan-lahan baru kita putar tubuhnya. Jadi dari bagian pinggul diputar-putar-putar-putar, dirasakan di bagian dada depannya tuh kebuka. Lalu apabila perlu support aja kepalanya. Di sini yang masih bisa lanjut menaruh tangannya, taruh aja di belakang. Yang bisa selipin ke pinggang, selipin aja. Apabila yang bisa mengaitkan jari-jari tangan, boleh juga dicoba. Jadi opsi-opsinya ada ya. Dari yang paling ini, yang paling mild optionnya sampai yang options yang lebih full. Jadi itu dari sisi belakang, kalian bisa melihat dari sisi depan. Bagaimana cara melakukannya adalah berbaring ke samping. Berbaring ke samping, lengannya ditaruh dulu, dipanjangkan ke belakang. Ini bagian lengan kiri ya, by the way. Lengan kiri aku. Taruh bantalnya untuk support. Dari posisi ini kita perlahan-lahan memutar tubuhnya ke belakang. Dari lututnya, inisiasi, diarahkan. Misalnya cuma bisa sampai sini, that's fine. Kalau misalnya merasa mengganggu banget gitu ya, karena lututnya ini menggantung. Jadi kita bisa pakai opsinya lututnya ditaruh aja di guling untuk support. Nah, di sini udah kerasa nih di bagian ini. Bagian dada kirinya tuh kebuka dan kerasa di bagian lengan dalam kiri. Oke. Lalu apabila yang masih bisa melanjutkan, lanjut saja seperti tadi ya. Tangan kanan bisa lanjut ke belakang, boleh silakan. Yang bisa selipin silakan, yang bisa kaitkan jari-jari tangan silakan. Jadi dimanapun itu, oke? Di sini bisa ditahan 3-5 menit seperti ini. Dan itu akan membantu banget yang bahunya merasa sakit untuk membuka juga sini bagian dada dan menstimulasi paru-paru. Ya. Oke. Jadi itu tipsnya. Itu durasinya berapa lama, Lis, yang barusan? 3-5 menit. 3-5 menit juga ya. Oke. Nah, teman-teman yang lagi mencoba atau sudah selesai mencoba, boleh kasih tahu kita dong gimana responnya atau ada rasa tertentu kah? Boleh tulis di chat. Ya, mau kasih tombol reaction juga silakan. Terima kasih. Oke. Oke. Apabila sudah, kita mau masuk ke meditasi ya, yang tadi Oke, siap. menangkap Kita pikiran. lanjut. Ya. Ini Oke. buat yang susah tidur nih ya, terutama ya, Ini Liz. buat susah tidur buat di kapan pun aja sih kalau misalnya Kapan? dari dalam kondisi pikirannya terlalu penuh, nggak bisa diam, perlu ketenangan, ketenangan jiwa dan pikiran. Ini bisa dilakukan. Oke. Tapi karena kini temanya ini sulit tidur di saat COVID, jadi kita berbaring aja ya teman-teman, ambil posisi berbaring yang nyaman, yang enak. Kalau aku suka berbaringnya itu support kepala, support lutut. Jadi benar-benar rileks. Apalagi yang lower back-nya sakit ya. Dengan menyepot lutut kayak begini akan lebih enak. Atau bisa juga memakai selimut diselipin di bagian lower back. Jadi ambil aja yuk posisi berbaringnya semua. Aku akan guiding Anda untuk meditasi. Kalian berbaring aja ya, aku akan duduk jadi aku bisa kelihatan semuanya. Silakan aja ambil posisi berbaring yang nyaman masing-masing. Bagaimanapun itu posisi berbaringnya. Lalu dirasakan tubuhnya posisi tubuh sudah nyaman. Tidak ada lagi ketegangan di bagian tubuh manapun. Tidak ada lagi ketidaknyamanan, terutama di lower back, bahu, dan juga kaki dan lengannya. Apabila sudah nyaman, silakan pejamkan saja matanya. Lalu mulai menyadari pikiran yang datang dan pikiran yang pergi. Apabila adanya pikiran yang datang,
Coba bayangkan saja pikiran itu seperti kupu-kupu yang sedang terbang. Tangkaplah kupu-kupu tersebut saat kupu-kupu itu terbang ke dalam pikiran Anda. Jadi ibarat pikiran seperti kupu-kupu, saat pikiran datang, tangkaplah pikiran tersebut. Apabila pikiran tersebut hilang, biarkan dia pergi. Dan apabila adanya pikiran lain yang masuk, tangkap lagi pikiran tersebut. Perhatikan, diamati. Dan biarkan dia perlahan-lahan untuk pergi. Terus mengulang proses ini untuk menangkap pikiran, mengamati, dan menyadari pikiran apapun yang datang, yang muncul. Dan saat dia hilang, tidak usah bingung, biarkan saja dia pergi. Apabila di saat ini tidak adanya pikiran, maka sadarilah tidak adanya pikiran dan istirahatkan pikirannya dan kesadarannya di kesadaran yang terbuka. Jadi saat adanya pikiran ibarat kupu-kupu, kupu-kupunya datang terbang, menghampiri Anda, tangkaplah kupu-kupu tersebut, amatilah kupu-kupunya. Lalu apabila kupu-kupunya mulai terbang, pergi, dan menghilang, biarkanlah dia terbang dan menghilang. Terus bermeditasi seperti ini, disadari pikirannya, oke cukup, lepaskanlah, sudah tidak usah perlu mengamati pikirannya lagi, sekedar mengistirahatkan pikiran Anda dan kesadarannya di kesadaran yang terbuka. Membiarkan saja pikirannya sebagaimana adanya dan bagaimana adanya saja. Perlahan-lahan, silakan apabila Anda sudah siap, bukalah matanya. Oke. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah merasa lebih tenang? Atau apakah sudah ada yang tertidurkah? Oke, thank you banget, Liz. Yes, pengen tahu nih teman-teman responnya gimana. Boleh tulis di chat. Ada yang bilang amazing. Tadi ada yang nanya nih, tadi kupu-kupunya diapakan katanya? Tadi aku sempat baca sih, jadi aku repeat tadi. Oh oke, berarti sudah ya. Oke. Ngantuk Mbak, hampir tertidur. Aku sendiri ini loh, Liz, tadi karena dengar kata kupu-kupu tuh somehow aku jadi senyum, otomatis dari tersenyum gitu. Kebayang kupu-kupu jadi
kayaknya indah ya, nggak tahu jadinya malah sweet dan indah gitu. Buat aku sih ya, aku jadi senyum gitu kayak gitu loh. Ya itulah salah satu teknik untuk, menenangkan pikirannya di saat pikirannya tidak bisa berhenti bekerja. Iya, ngantuk, tenang banget, siap lanjut tidur, baguslah. Saya ngantuk, Bu, dan merasa rileks, tenang, lanjut rileks, ngantuk, mau lanjut tidur rasanya. Bagus, bagus. Oke, Ya, jadi jadi karena semoga emang sudah membantu. terbatas ya waktunya ya Amel, tadi sebenarnya mau sharing yang lebih lama lagi, ini, latihannya. Mungkin kita nanti kapan-kapan bikin sesi kali ya Mel? Bikin sesi boleh, boleh. Boleh, nanti kalau teman-teman Untuk merasa, aduh ini kayaknya lumayan banget ya, bermanfaat ya, pengen lanjut dong kita praktek lebih banyak, boleh tulis di chatnya biar kita tahu apakah teman-teman berminat. Dan aku rasa pertanyaan dari tadi sudah sama kita jawab ya. Kalau misalnya teman-teman masih ada yang ingin ditanyakan, silakan. Ada yang bilang jadi sedikit emosional, Liz. Ya, emosional emang sih terkadang kalau meditasi itu bisa memicu emosi tertentu yang keluar, tapi saat kita merasa, adanya munculnya emosi tertentu, seperti tadi, disadari aja dan diamati aja. Seperti Menjadi kupu-kupu dingin. tadi, maka emosinya juga eee, akan pergi dan akan berlalu, seperti itu. Karena tidak ada yang permanen ya. Betul. Oke, bagus banget sharing-nya. Makasih katanya. Oke, jadi Liz mungkin ada lagi yang mau disampaikan nih buat teman-teman? Jadi Apakah ada tips lain kalian atau ada yang penting lain? kalian yang sedang mengidap COVID tetap semangat ya, jangan putus asa dan jangan lupa untuk tetap aktif, tetap berlatihan karena itu akan membantu sekali dalam tahap pemulihan. Dan yang Mhm. sedang support, anggota keluarga ataupun juga yang support teman-teman, jangan lupa tadi tips tadi ya, yaitu, jangan jangan panik dulu. Kalian yang tenang dulu untuk bisa menyupport anggota keluarga dan menyupport rekan-rekan yang lainnya. Yes. Oke, thank you banget sharing-nya, Lisna, hari ini, malam ini. Super, super bermanfaat sekali. Dan aku yakin teman-teman juga sangat-sangat terbantu dari latihannya semua ya. Yang merasa terbantu boleh dong dikasih jempol, tepuk tangan, atau love-nya. Biar kita saling kasih semangat di sini. Dan kita juga mendoakan ya, Lis ya, supaya teman-teman bisa sehat-sehat sekeluarga. Dan terima kasih banyak teman-teman yang sudah komentar, tanya, kasih kita love dari tadi ya. Kita sangat-sangat menghargai semuanya. Terima kasih sekali lagi yang ke videoku mati. Oke, aku mau balikin lagi ke admin, ke Lina. Aku mau minta maaf teman-teman sekali lagi bahwa tadi rekamannya aku lupa pencet dari awal. Jadi tapi nggak terlalu telat ya, aku rasa nggak terlalu telat. Jadi nanti akan kita tayangkan lagi di YouTube-nya Loveground. Teman-teman tunggu aja mungkin dalam waktu seminggu inilah mungkin ya. Jadi aku mohon maaf karena kelalaianku tadi. Terima kasih banyak. Oke, silakan Lina. Oke, thank you Samel. Thank you juga Kak Alistiana buat sharingnya malam hari ini, amat sangat bermanfaat. Saya juga jadi tadi sempat ngikutin juga bermanfaat banget ya teman-teman. Oke, sekarang kita foto bareng dulu kali ya. Oh ya, betul. Kita foto bareng dulu semuanya. Aku mau remove spotlight. Oke, di sini ada 3 slide. Bisa dibuka teman-teman kameranya. Ayo, teman-teman yang belum buka kamera, ditunggu. Oke, ada 3 slide, saya bantu ya. Slide pertama, 1, 2, 3. Slide kedua. Oke, 1, 2, 3. Slide ketiga.
Oke, thank you teman-teman, thank you Kak Listiana atas sharingnya. Aku mau sebentar. Oke. Nah, oke, Lian. Oke, jangan lupa di follow IG-nya Loveground @loveground.co dan IG-nya Kak Amelia Devina juga @ameliadevina77 dan di subscribe juga teman-teman YouTube channel Loveground dan Kak Amelia Devina dan juga jangan lupa di follow juga IG-nya Givafit @givafit dan @yoga with Lisna dan YouTube channelnya @givafit. Oke, thank you semuanya. Thank you Kak Listiana, thank you Kak Amel, Thank you. thank you teman-teman semuanya. Sehat selalu. Sehat selalu. Oke. Aku leave ya. Thank you semuanya. Thank you teman-teman. Twitternya aku tidak ada Twitter. Jadi bisa terhubung di Instagram, Facebook, atau di YouTube, tapi aku tidak ada Twitter. Terima kasih.